Saya tidak banyak Pak Menko bahwa masalah pertanian baik dalam data triwulan 1 sampai triwulan 4 2020 menunjukkan tren yang terus membaik dan terus terjaga oleh kita semua. Dan kemudian memasuki triwulan 1 2021 menuju triwulan 2, baik data maupun faktualisasi lapangan semua berjalan dalam kendali yang cukup baik dan terus melakukan peningkatan. Bapak Menko, saya tidak akan mengulang lagi data yang ada, tetapi yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa sharing pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha untuk triwulan 2 2021 pertanian masih tumbuh 14,27 Pak. Jadi seperti itu, ini menunjukkan bahwa terus kami tidak pernah kami minus, terus melalui pertumbuhan. Next, yang kedua, kalau kita mau lihat nilai tukar petani menurut data BPS ini juga terus meningkat Bapak, dari 99,47 kemudian naik menjadi 103,59 dan usaha juga naik 103,88. Bapak Menko, dengan apa yang ada dalam data ini, next, sedikit saya sharing bahwa dari data BPS di sektor pertanian ekspornya itu naik 15,79 di 2020, kemudian di triwulan 1 2021 next adalah 40,29 triwulan 1, nilainya 277 T lebih. Dan Agustus ini kita akan melakukan Merdeka Ekspor pada 17 pintu yang ada secara nasional dan memperlihatkan tren bahwa juga perjalanan ekspor di sektor pertanian pada negara tujuan juga masih tetap terbuka dengan cukup baik. Pak Menko, kami sharing lagi yang next. Penggunaan KUR kami yang lalu itu 50 triliun, targetnya mencapai 55 Pak. Terima kasih Ibu Menko, dan dari data kami NPL-nya bahkan 0,6%. Oleh karena itu ini menjadi penunjang utama, dan di 2021 ini kita akan gulirkan kurang lebih next 70 triliun, dan sekarang ini udah terpakai 43,6 triliun, dan kelihatannya ini menjadi sandaran utama dari sektor pertanian yang terus bertumbuh di tingkat lapangan. Bapak Menko, dari data yang kami miliki, next. Memang ada dari 5 sektor yang ada di pertanian itu, peternakan bertumbuh cukup baik di atas 7%, kemudian horti juga bertumbuh di atas 4% lebih dari data yang kita miliki di pertanian, kemudian perkebunan tumbuh menjadi 7%, 5% lebih, dan satu-satunya yang turun di MT di triwulan 2 ini adalah tanaman pangan, karena di triwulan 1 musim tanam 1 sudah panen. Dia akan turun, tetapi di musim tanam 2 Agustus ke Desember nanti akan panen lagi dan akan bertumbuh sangat pesat. Kurang lebih memperlihatkan bahwa sektor pertanian adalah penunjang utama yang terus bisa kita andalkan ke depan, menjadi backbone bagi perekonomian yang ada, dan kelihatannya ini cukup terjaga dengan baik. Mohon petunjuk Pak Menko, Bapak Menteri lain, kami berharap pertanian akan terus bisa menjadi sektor yang mendukung semua aspek yang dibutuhkan oleh kita semua. Terima kasih Pak Menko. Sekian. Saya kira apa yang sudah disampaikan Pak Menko, Menteri Keuangan, cukup lengkap bahwa budidaya dan produktivitas pertanian, budidayanya dan produktivitas pertanian tidak pernah turun. Bahkan dari kuartal ke kuartal membaik dan cukup tinggi. Oleh karena itu yang perlu memang jadi catatan tambahan dari data statistik yang ada. Dari data statistik ini adalah share pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha, kuartal ke kuartal itu pertanian menyumbang tertinggi. Kami yang tertinggi 12,93%. Ini data BPS triwulan 2. Kemudian year on year-nya 14,27%. Ya,
jadi kami ketiga gitu. Ini perlu untuk supaya mengetahui bahwa kita cukup terjaga dengan baik, semangat petani kita cukup baik, koordinasi sesuai perintah Bapak Presiden sampai ke tingkat bupati, gubernur cukup berjalan dengan baik. Nah itu, bahwa terjadi penurunan di MT2 dari data yang kemarinnya, itu MT1-nya 3,3 ya? 3,3. MT2-nya baru turun 0,3 karena kuartal to kuartal itu karena kita sudah selesai panen musim tanam 1 dan kita akan masuk musim tanam 2 mulai Juli sampai Desember, dan itu akan naik lagi seperti apa yang ada. Saya tidak perlu menambahkan seperti apa yang tadi Pak Menko sampaikan. Selanjutnya memasuki MT2 dan memacu upaya-upaya pertanian lebih optimal, antara lain ya tentu saja budidaya makin kita lakukan, kooperasi pertanian dalam skala besar untuk mendapatkan skala ekonomi yang terjaga dan margin bagi petani yang lebih baik, termasuk kontrol kualitas bisa dilakukan. Maka kooperasi pertanian harus dilakukan pada semua daerah yang ada, terutama daerah-daerah penunjang, baik penunjang ekspor maupun penunjang ketahanan pangan utama. Jadi ada seperti itu, ada daerah-daerah dalam mapping yang kami sudah lakukan, dalam mana daerah sentra, yang mana daerah penunjang, yang mana daerah defisit, dan kami akan bermain di sektor itu. Demikian juga masalah ekspor. Ekspor akan kita petakan secara baik, dan tentu saja akan bekerja sama dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, sehingga Menteri Koperasi bahkan di bawah kami sudah sama-sama untuk melakukan pemetaan terhadap upaya-upaya yang terbuka bagi ekonomi kita, baik untuk pendekatan-pendekatan ekspor yang ada. Yang ketiga, kita sudah masuk pada program digitalisasi sesuai perintah Bapak Presiden, agar tidak ada lagi izin yang terlalu lama, izin melalui online sistem, dan kemudian pengecekan dari awal sudah bisa dilakukan. Tracing itu dari negara-negara importir, itu tracing sudah harus dilakukan, sehingga betul-betul apa yang mereka upayakan kita usahakan menyesuaikan kualitas yang kebutuhan yang ada, sehingga tentu akselerasi ekspor kita insya Allah kelihatannya makin baik. Dan permintaan Agustus ini izin kami akan ekspor Pak Menko kurang lebih 6,8 triliun Agustus ini. Dan kami akan lepas pada 17 pintu ekspor yang ada, pintu provinsi, 17 provinsi yang ada, Merdeka Ekspor ini. Itu menunjukkan memang ada beberapa ruang-ruang yang terbuka yang cukup baik, dan kerjasama antara menteri terus kita lakukan. Apa yang dibutuhkan Menteri Perindustrian untuk membuat hilirisasi industri dari budidaya itu, sekarang ini mappingnya makin kuat, dan itu yang akan makin kita perketat besok, sehingga tentu saja kebutuhan-kebutuhan yang kita bisa siapkan budidayanya dalam negeri harus bisa kita optimalkan, dan ini akan berkembang terus. Kelihatannya trennya makin membaik. Seperti itu tambahan saya Pak Menko. Terima kasih Pak.